Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ade Satria Putra. Di sini saya akan membacakan presentasi kami bagian strategi pemberdayaan masyarakat dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Andrew Midakusuma dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberdayaan masyarakat lokal Kelanting dalam menjaga inovasi pembuatan kelanting secara tradisional di Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Latar belakang. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pada Desa Purworejo terdapat sebuah usaha produksi kelanting dengan nama Kelanting Ibu Yanti. Kelanting merupakan salah satu olahan pangan yang terbuat dari singkong yang dihancurkan, dibumbui dan digoreng. Kelanting digemari oleh banyak kalangan sebagai makanan cemilan karena kelanting memiliki rasa yang enak dan gurih, tekstur yang renyah, aroma yang khas, dan warna serta bentuk yang menarik. Selain harganya yang murah, adanya kandungan pasti pada singkong menjadikan kelanting kaya sebagai sumber karbohidrat. Untuk memulai usaha ini, Ibu Yanti membutuhkan modal sebesar kurang atau lebih 10 juta untuk membeli alat-alat pembuatan kelanting seperti mesin, penggiling, dan sebagainya. Setelah tahun demi tahun berjalan, bisnis kelanting Ibu Yanti pun berkembang pesat dan akhirnya Ibu Yanti membutuhkan banyak bantuan tenaga kerja. Untuk membantu pekerjaan di usahanya tersebut, Bu Yanti pun menyadarkan masyarakat yang ada di lingkungannya untuk membantu bekerja di usahanya itu. Penerapan siklus 1, keinginan untuk berubah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu karyawan usaha kelanting Ibu Yanti, yakni Ibu Sarmi, diketahui bahwasanya motivasi bergabung di usaha kelanting ini adalah untuk mengembangkan keterampilan khususnya di bidang produksi makanan. Sebagai ibu rumah tangga, sebagian besar waktu Ibu Sarmi dihabiskan di rumah untuk mengurus keluarganya. Namun, ia menyadari jika sisa waktunya setelah mengurus rumah tangga hanya dihabiskan begitu saja, hingga akhirnya ia bergabung di usaha kelanting Ibu Yanti dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang ia dapat. Siklus 2, melepaskan halangan-halangan. Masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan dan faktor-faktor yang bersifat resisten terhadap kemajuan dalam dirinya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan karyawan bernama Pak Suhari, bekerja pada bagian admin, mengatakan bahwa pada awalnya ia merasa kurang percaya diri saat menghadapi orang banyak atau pembeli. Namun ia terus membiasakan diri agar tidak canggung dalam melayani pembeli. Akhirnya, lama-kelamaan melepaskan halangan-halangan tersebut sehingga ia percaya diri dan mampu melayani pembeli dengan baik. Siklus 3, rasa memiliki bertambah. Saat proses pembuatan kelanting, karyawan mendapatkan kebebasan untuk membuat kelanting, yakni bekerja di rumah masing-masing, dengan diberikan regen di setiap orangnya. Dari penelitian yang dilakukan,
Saat mewawancarai karyawan usaha konveksi ini, mereka merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan untuk memberatkan mereka, seperti tetap bisa mengurus anak, mengurus pekerjaan rumah lainnya, yang dimana hal itu membuat karyawan betah dan nyaman. Dengan begitu, karyawan diharapkan mampu mengembangkan dirinya karena telah diberikan kebebasan. Siklus 4. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Ada upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. Awal Pak Suhari bergabung, mereka hanya anggota biasa yang menjadi sasaran usaha kelanting Ibu Yanti untuk diberdayakan. Namun, partisipasi ia dalam proses pemberdayaan ini membuahkan hasil di mana pengetahuan dan keterampilannya terasah secara optimal dan mampu diterapkan dengan baik. Dengan demikian, ia memiliki tanggung jawab yang semakin luas. Bukan hanya mengembangkan dirinya, tetapi juga mengembangkan potensi komunitasnya. Siklus 5. Pencapaian hasil target yang lebih besar. Sebagai karyawan senior, Pak Suhari dan Ibu Sarmi sudah dapat mencapai target yang diinginkan karena ia sudah berhasil memiliki pencapaian seperti yang dibahas pada siklus ketiga, yaitu rasa memiliki bertambah. Ia merasa ia sudah cukup terhadap apa yang mereka raih saat ini, seperti memiliki tempat tinggal sendiri dan kendaraan pribadi. Jika kedepannya mungkin Pak Suhari dan Ibu Sarmi ingin memiliki perusahaan sendiri. Siklus 6. Perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Karena keberhasilan yang telah dicapai Pak Suhari dan Ibu Sarmi, mereka juga memiliki kesan terhadap dirinya, seperti bangga terhadap diri sendiri karena memiliki peningkatan yang cukup baik dalam kehidupannya. Hal ini merupakan hasil ketika keberhasilan dapat dicapai, maka psikologis seseorang dapat berubah karena memiliki kesan terhadap dirinya. Sebab hal itulah kedua karyawan ini memiliki kekuatan tersendiri atau termotivasi untuk memulai hal baru dalam bidang produksi kelanting. Yang terakhir, siklus 7, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Sampai pada titik karyawan mempunyai kesan terhadap dirinya sendiri berkat target yang tinggi tersebut. Mereka akan berubah perilaku untuk tetap pada posisi yang menguntungkan dan tertantang untuk melakukan pekerjaan yang lebih lagi, seperti meluaskan atau mempromosikan nama usaha di pasar konvensi dan di media sosial seperti yang pada saat ini. Strategi pemberdayaan masyarakat. 1. Pemungkinan. Pengertian pemungkinan di sini ialah bagaimana cara Anda agar menjaga inovasi pembuatan kelanting secara tradisional. Pemungkinan yang dilakukan usaha kelanting Ibu Yanti adalah dengan cara melakukan proses pembersihan alat-alat tradisional dan disimpan dengan baik. Pengelola usaha kelanting Ibu Yanti berupaya untuk membangun daya para perempuan di Desa Purworejo dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan kemauan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dari inovasi yang ada. Titik tolak proses pemungkinan tersebut adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, para karyawan diharapkan mampu mengatasi berbagai faktor struktural maupun kultural yang menghambat, sehingga mereka mampu memulai pengembangan diri dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan agen pemberdaya atau pemilik usaha bernama Ibu Yanti mengatakan bahwa sebagai pemilik ia bertanggung jawab untuk selalu mengawasi ataupun mengecek kinerja para karyawannya. Ia juga telah memberikan peran kepada setiap karyawan sesuai dengan kemampuan ataupun keahliannya masing-masing. Seperti seorang karyawan yang bernama Ibu Sarmi, ia diberikan peran untuk membuat kelanting dengan cara dikuel karena sebelumnya ia juga sudah pernah membuat kelanting makanan seperti yang sekarang ia kerjakan. Yang ketiga, perlindungan.
Memberikan perlindungan terhadap usaha yang dijalankan dengan cara memiliki ciri khas tersendiri adalah hal yang sangat penting bagi pengusaha. Seperti Ibu Yanti yang memiliki inovasi dan pemasaran yang bagus merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan hasil produksi di kala banyaknya kompetitor dan melindungi usahanya. Berkat usaha yang dilakukan oleh Bu Yanti sebagai agen pemberdaya, maka para karyawan memiliki perasaan yang ingin mengeksplor hal yang lebih baru dan lebih banyak lagi terhadap usaha kelanting ini, yang artinya agen pemberdaya dapat melakukan pelindungan terhadap usaha yang dilakukan dan memberikan target terhadap karyawan-karyawannya. Terlebih juga sudah terdapat bukti-bukti nyata yang terlihat seperti meningkatnya hasil produksi dan rasa pengeksploran karyawan terhadap kinerja yang lebih baik lagi. Yang keempat, penguatan. Agen pemberdaya setelah melakukan berbagai usaha untuk mencapai target yang diinginkan dalam perusahaannya, akhirnya ia merasa berhasil melakukan pengembangan terhadap usahanya karena telah berhasil memiliki kesan terhadap dirinya sendiri. Setelah berhasil mencapai targetnya, Ibu Yanti juga menyokong para karyawannya, khususnya Pak Suhari dan Ibu Sarmi sebagai senior dan karyawan-karyawan junior yang ada di perusahaannya ini. Ibu Yanti terus memberikan dukungan agar karyawan terus dapat menghasilkan kinerja yang baik dan dapat mencapai target yang lebih dari sebelumnya. Yang kelima, pemeliharaan. Demi memelihara usaha kelanting terus berada di dalam kondisi yang kondusif agar kondisi usaha semakin maju, Ibu Yanti juga memiliki hal atau target yang lebih dari saat ini. Ibu Yanti ingin mempromosikan usaha kelanting miliknya agar banyak laku di pasaran dan memiliki banyak peminat. Dengan hasil yang cukup memuaskan dalam memberdayakan karyawan yang bekerja, ia juga berhasil menantang dirinya untuk memiliki target yang lebih baik lagi. Pandangan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan masyarakat setempat yang bernama Pak Tugi, mereka mengatakan bahwa dengan adanya usaha kelanting Ibu Yanti ini membuat desa setempat dan masyarakat setempat menjadi hidup. Mereka mengatakan bahwa usaha tersebut berkembang sangat pesat. Pak Tugi mengatakan dampak positif bahwa dengan adanya usaha ini terutama pada bagian di pabrik dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan menjadi sumber penghasilan baru bagi ibu-ibu setempat yang tadinya hanya menjadi ibu rumah tangga. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan kami, Ibu Munirawati mendirikan usaha ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan membantu masyarakat sekitar yang belum mendapatkan pekerjaan agar mendapatkan lapangan pekerjaan. Dengan adanya usaha kelanting Ibu Yanti ini, masyarakat sekitar merasa sangat terbantu dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Tidak hanya membantu dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar saja, usaha ini juga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk masyarakat sekitar yang ingin membuka usaha makanan seperti usaha kelanting milik Ibu Yanti. Dapat disimpulkan bahwa 7 siklus pemberdayaan dan strategi pemberdayaan 5P memiliki hubungan erat dengan keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha kelanting Ibu Yanti. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk lebih berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha kelanting milik Ibu Yanti sukses dan berjalan dengan baik.